Bapak Ibu Guru, Suster, Miss, Mister, dan teman-teman. Sekarang tiba waktunya kita pada proyek kedua dengan topik The Power of Growing Mindset dengan tema berani mencoba, berani berubah. Bersama saya Laurencia Nicole, kelas 9C nomor absen 19. Kiandas Noli nomor absen 15. Dan Niki Mardini nomor absen 23. Seperti yang kita ketahui, pola pikir merupakan sekumpulan keyakinan yang membentuk atau membangun cara berpikir dalam memahami dunia dan diri sendiri. Pola pikir dapat diubah di mana kita dapat memperbaiki yang salah, menambahkan, meningkatkan yang kurang, dan meluruskan yang keliru, yaitu dengan berani mencoba dan berani berubah. Pola pikir juga dapat diubah dengan terus belajar dan berlatih untuk melakukan dan mengembangkan ke arah hal yang lebih baik, serta apa yang kita lakukan bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk kepentingan orang lain. Jadi dengan memiliki pola pikir berkembang, maka kita akan mendapat proses belajar yang bermakna, yang akan berpengaruh dalam hidup, di mana seseorang akan menghargai proses dan menjadikan kegagalan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai tangga untuk melangkah ke tahap berikutnya. Dikutip dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Gereja Katolik menegaskan bahwa keluhuran martabat manusia adalah citra Allah. Berdasarkan kitab Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Dan menurut buku Ibu Agama Katolik kelas 9 Tarakanita ke halaman 95, keluhuran martabat manusia mempunyai makna bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang paling sempurna, dan manusia digambarkan sebagai citra Allah yang dianugerahi akal budi, pikiran, perasaan, hati nurani, dan kehendak bebas yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Dengan demikian manusia merupakan makhluk yang paling tinggi martabatnya dibanding dengan makhluk yang lain karena kesempurnaannya itu. Harus berani mencoba dan berani berubah. Dengan martabatnya yang luhur, manusia diharapkan mampu menghargai kehidupan dan mengembangkan karya Allah terhadap sesama makhluk hidup. Karena berdasarkan kitab Kejadian 1 ayat 28, manusia telah ditetapkan oleh Allah untuk memenuhi bumi, menaklukkan, dan menggunakan ciptaan lainnya sesuai dengan kehendak Allah sendiri. Martabat manusia melebihi semuanya karena Allah telah mengangkat manusia sebagai anaknya dengan menyerahkan putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Maka martabat manusia yang luhur telah diangkat dan disempurnakan dalam relasi dengan Tuhan Yesus Putra Allah untuk dapat berani mencoba dan berani berubah dalam karya Kristus. Cerita ini diangkat dari pengalaman kami. Memulai segala sesuatu tak hanya dibutuhkan keinginan saja, tapi harus ada niat yang kuat untuk menghasilkan karya yang memuaskan sesuai dengan apa yang kami inginkan. Perlu diingat, Tuhan telah menciptakan manusia dengan akal budi, pikiran, perasaan, hati nurani, dan kehendak bebas yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Maka sebagai makhluk yang paling tinggi martabatnya dibandingkan dengan makhluk yang lain, karena kesempurnaannya itu, rasanya kami perlu membuat suatu karya yang berbeda dari biasanya. Tapi, mungkinkah jika kami memulai suatu karya yang belum pernah kami lakukan? Apakah kami dapat menyelesaikannya? Sayangnya semenjak pandemi, semua kegiatan hanya bisa kami lakukan dari rumah. Mulai dari belajar, berbelanja, dan bersosialisasi. Semua harus kami lakukan dari rumah saja secara online. Aduh, betapa sulitnya belajar tanpa tatap muka dengan guru secara langsung. Belum lagi ketika internet sedang down, atau ketika kesulitan menghubungi guru untuk menanyakan tugas. Ternyata susah juga ya belajar seperti ini, atau karena kami belum terbiasa? Menurut kalian bagaimana? Menurutku bukan hal mudah untuk kami beradaptasi dalam kondisi ini. Terlebih aku, Nicole, serta teman-teman kelompokku yang super duper pendiam dan dingin bagaikan kutub utara, yaitu Kenneth dan Niki, juga merasakan hal yang sama. Membuat proyek baru setiap bulannya mengajarkan kami hal-hal baru yang tidak terlupakan. Begitu pula ketika kami mengerjakan proyek SBK, selalu ada tantangan baru untuk kami berkreasi dan menciptakan hal baru yang tidak terduga. Bagaimana tidak? Coba kalian pikirkan. Kami harus bernyanyi dan bermain musik di rumah masing-masing dan menggabungkannya sehingga menjadi karya seni yang indah. Oh iya, bicara tentang SBK aku baru ingat.
Ternyata kami mempunyai tugas IPS SBK yang belum kami kerjakan. Sebenarnya ide sudah kami diskusikan dan kami ingin mengangkat lagu pop Indonesia bertemakan globalisasi dengan mengubah lagu Meraih Bintang. Tapi kok tiba-tiba di tengah perjalanan mengerjakan lagu ini, aku kepikiran terus dengan lagu dari Project Pop. Mungkin karena keseringan melihat Instagram Project Pop, tiba-tiba ideku mengalir begitu saja. Dahsyat, kayaknya mantep nih pakai lagu ini. Pop iya, rock iya, dangdut iya, Indonesia banget deh. Rockdut by Project Pop. Wah, ini akan jadi terobosan terbaru kami dalam proyek 2 ini, kataku dalam hati. Ternyata benar ya, Tuhan telah menciptakan manusia dengan akal budi, pikiran, perasaan, hati nurani, dan kehendak bebas sebagai manusia yang memiliki martabat luhur. Karena di mana aku sedang bingung, ada aja inspirasi yang tiba-tiba datang begitu saja. Ken, Nick, gimana kalau kita ganti lagu yang kemarin itu jadi lagu Dangdut is the Music of My Country dari Project Pop? Menurut kalian gimana? Aduh, jangan ganti lagu lagi deh. Kemarin kan udah fix dengan lagu Meraih Bintang. Kita kan udah coba dan udah dapat feel-nya. Meskipun susah tapi kan udah masuk otak nih. Kenapa malah diganti lagi sih lagunya? Janganlah Nick, ini gue udah cari not baloknya dan udah tulis juga untuk dimainkan dengan pianonya. Lagu ini aja ya. Ayolah, dicoba dulu aja ya. Trust me deh, kali ini kalian coba dulu dengerin lagunya. Dan kalau kalian gak suka, ya udah, kita balik lagi ke lagu Meraih Bintang deh. Tapi beneran, asli keren banget lagu ini. Bisa jadi kolaborasi yang bagus dan lagunya cocok banget buat proyek kedua ini. Berani mencoba dan berubah. Kalau kita pakai yang pop biasa, berarti tidak berani mencoba dan berubah dong. Betul gak teman-teman? Oke deh Nick, tapi aku nonton dulu ya. Ya udah deh Nick, tapi lo yang cari not baloknya ya, karena gue lihat di Google nggak ada. Oke, aku cari dulu ya. Tapi kok nggak ada ya Niki? Coba aku minta tolong Bu Edri ya. Sip, thanks Nick. Akhirnya teman kelompokku menyetujui lagu ini untuk dijadikan lagu dalam pembuatan proyek kedua. Karena memang lagu ini terdengar bagus. Bagus banget malahan menurutku. Setelah berdiskusi panjang kali lebar sama dengan luas menurut Pak Tony, akhirnya kami pun mendapatkan chemistry yang bagus. Musik kami dibantu oleh Ibu Edri dan lirik kami dibantu oleh Pak Prabu. Jadi bukan hanya kolaborasi kami sebagai anggota kelompok, tapi juga ada kolaborasi antara guru SBK dan guru IPS yang dengan senang hati membantu kami. Aku sedang membayangkan, bagaimana ya proses pembuatan lagu ini? Apakah menarik atau tidak ya? Ngomongnya sih mudah, tapi kenyataannya bagaimana ya? Tidak tahu globalisasi memudahkan masyarakat berinteraksi. Penyebaran informasi yang tidak dibatasi, semuanya ada di sosial media. Bisa lihat Instagram, bisa nonton TikTok, bisa lihat Facebook, bisa juga nonton Netflix, bisa nonton YouTube, bisa denger Spotify. Ada medsos lain yang gak disebut, jangan marah. Apakah yang dapat menyatukan kita? Salah satunya dengan musik. Dangdut is the music of my country. Dangdut is the music of my country. My country, oh my country. Dangdut is the music of my country. My country, oh my country. Oh my country. Kalau ngaku ngerti
globalisasi? Mengapa banyak orang lakukan migrasi? Kenapa semua mudah hilang toleransi? Kenapa semua mudah berinovasi? Ada musik dangdut, ada musik kencang, ada tarik kecak, ada juga tarik miring, ada gaya barat, ada gaya Jepang, ada orang kuno, ada orang modern. Apakah yang dapat menyatukan kita? Salah satunya dengan makanan. Rendang is the food of my country. Rendang Rendang is the food of my country. My country, oh my country. Rendang is the food of my country. My country, oh my country. Oh my country. Semua siap bergoyang ya? Ya, Kita bergoyang bersama ya. ya, Pada hitungan ketiga ya. ya. 1, 2, 3, go. Apakah yang dapat menyatukan kita? Salah satunya dengan batik. Batik is the motif of my country. Batik is the motif of my country. My country, oh my country. Batik is the motif of my country. My country, oh my country. Oh my country. Oh my country. Oh my country. Apaan sih? Kok ada suara ginian? Ini suara apa sih? Kok mengganggu amat sih? Perasaan suara mengganggu ini tidak ada ya di lagu Project Pop ya? Ih, apaan sih ini? Ganggu-ganggu aja. Lagi enak-enak dengerin lagu. Oh my god, astaga. Jadi dari tadi aku sedang apa ya? Astaga, cuman mimpi aja. Astaga, aku kira proyek kami sudah selesai. Ternyata masih angan-angan saja. Demikianlah akhir dari cerita kelompok kami dan terima kasih atas perhatiannya. Dari cerpen Masih Angan-Angan ini, kita mendapatkan pesan moral bahwa 1. Manusia diciptakan Tuhan dengan akal budi, pikiran, perasaan, hati nurani, dan kehendak bebas yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Maka sebagai makhluk yang paling tinggi dan luhur martabatnya, manusia harus berani mencoba dan berani berubah. Coba suatu hal yang baru dan juga berubah menjadi lebih baik lagi. Sehingga sesuatu yang dikerjakan itu tidak monoton dan diharapkan ada perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. 2. Diperlakukan adanya keberanian yang tinggi untuk mencoba sesuatu yang baru. Kita harus maju terus dan pantang menyerah dalam melakukan sesuatu hal yang baru, karena dengan berjuang keras kita pasti berhasil. 3. Manusia adalah makhluk sosial di mana tidak dapat hidup sendiri, sehingga saling membutuhkan, mendukung, dan perlu adanya kerjasama dengan teman dan guru dalam melakukan suatu proses pembelajaran. 4. Berangan-angan itu boleh, tapi harus disertai dengan adanya perbuatan. Karena tanpa perbuatan, maka angan-angan kita akan sia-sia dan tidak akan tercapai. Semoga dari cerpen Masih Angan-Angan dapat menginspirasi teman-teman untuk selalu berusaha mencoba sesuatu yang baru agar mendapatkan perubahan yang lebih baik. Di era globalisasi, bangsa Indonesia harus mampu menyelaraskan pengaruh kebudayaan yang datang dari luar berdasarkan pada pokok-pokok pikiran pembukaan UUD RI tahun 1945. Hal ini dilakukan agar bangsa Indonesia mampu memperkuat jati dirinya, mampu berdiri kokoh, dan mengetahui dengan jelas arah serta tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi. Perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan bangsa yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur harus dijaga agar tidak tergerus oleh adanya arus globalisasi.
Adapun cara mengatasi dampak-dampak negatif arus globalisasi terhadap kehidupan sosial budaya Indonesia dapat dilakukan sesuai dengan pokok-pokok pikiran pembukaan UUD RI tahun 1945 dengan cara seperti 1. Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi telah mendorong perubahan dalam aspek kehidupan manusia baik dalam keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia harus terus bersatu, menghormati orang lain tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, warna kulit, dan kedudukan sosial. Mencintai produk Indonesia serta menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan pokok pikiran pertama, persatuan dan Pancasila sila ketiga. Dalam pokok pikiran pertama ini, negara siap melindungi bangsanya serta seluruh wilayah Indonesia dari paham-paham individualistik. Maka sebagai penerus bangsa di era globalisasi, kita perlu memperkokoh persatuan dan kesatuan untuk mencintai tanah air dan melestarikan budaya Indonesia dengan ayo cinta tanah air dan pakai produk Indonesia. 2. Globalisasi telah menyebabkan lunturnya nilai budaya asli Indonesia dan berkurangnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, kesetiakawanan sosial, dan rasa nasionalisme. Oleh sebab itu, sebagai bangsa Indonesia, kita dapat bersama-sama bekerja keras untuk mengembalikan nilai budaya asli Indonesia dengan menambah wawasan akan budaya asli, mempelajari dan menanamkan nilai budaya bangsa kepada generasi muda agar bangga dengan budaya tradisi Nusantara dan selalu menghargai hasil karya anak bangsa sesuai dengan pokok pikiran kedua, keadilan sosial, dan Pancasila sila kelima. Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap hasil karya sendiri karena lebih cenderung suka meniru kebudayaan baru. Maka sebagai generasi muda penerus bangsa, kita harus mempertahankan nilai dan tradisi yang sesuai dengan kepribadian bangsa dengan cara menghargai hasil karya anak bangsa, yaitu mari berkreasi, hargai hasil karya orang lain. Kalau bukan kita, siapa lagi? 3. Perubahan gaya hidup akibat globalisasi menimbulkan sifat negatif kepada masyarakat di Indonesia, di mana mereka cenderung menjadi semakin individualistis, mementingkan diri sendiri, dan suka memaksakan kehendak demi kepentingan pribadi. Sebagai negara demokrasi dan menerapkan musyawarah mufakat, maka kita harus menghindari konflik dengan selalu menghargai pendapat orang lain, dapat menyelesaikan segala permasalahan dengan musyawarah, dan menerima keputusan musyawarah dengan ikhlas dan lapang dada demi kepentingan orang banyak, agar pengamalan Pancasila sila keempat dari pokok pikiran ketiga, kedaulatan rakyat, dapat terwujud. Maka, ayo musyawarah, hindari konflik. 4. Di masa globalisasi, kita harus dapat mencegah gaya hidup sekuler di mana lebih mementingkan kehidupan duniawi daripada agama. Paham ini memisahkan urusan antara manusia dengan Tuhan dalam semua aspek kehidupan. Oleh sebab, mari perkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang beragam, agar semua umat beragama di Indonesia akan dapat hidup bersama-sama secara damai dan mempunyai hak dan kebebasan masing-masing untuk menganut dan melaksanakan kewajiban keagamannya sesuai dengan pokok pikiran keempat dan nilai Pancasila sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, kita juga harus rajin berdoa, selalu menjalankan ibadah, dan mengucap syukur kepada Tuhan karena harkat dan martabat manusia telah dijunjung tinggi. Masuknya globalisasi membawa pengaruh negatif kepada sebagian generasi muda penerus bangsa di mana mereka merugikan orang lain karena memilih cinta narkoba. Maka ayo kita ciptakan generasi muda harapan bangsa yang sehat, cerdas, berintegritas, dan bermartabat, anti micin atau milih cinta narkoba yang sesuai dengan pengamalan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan pengamalan sila ke-1 karena narkoba adalah barang haram yang dilarang oleh agama. Dampak negatif globalisasi terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia perlu disikapi dengan bijak dan bukan menjadi alasan hancurnya nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia yang terkandung di dalam pokok-pokok pikiran atau isi alinea keempat pembukaan UUD RI tahun 1945, yaitu persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, ketuhanan, dan kemanusiaan. Semoga dengan poster yang kami buat dapat menggerakkan masyarakat Indonesia, terutama para generasi muda penerus bangsa, untuk mengisi kemerdekaan dan melanjutkan cita-cita bangsa Indonesia dengan hal positif, semakin peduli terhadap tanah air, mempunyai nasionalisme yang tinggi, terus memperkokoh persatuan dan kesatuan, dan dapat menyikapi dampak negatif dari globalisasi terhadap kehidupan sosial budaya Indonesia sesuai dengan pokok-pokok pikiran atau isi alinea keempat pembukaan UUD RI tahun 1945. Persamaan kuadrat. Jika halaman sebuah rumah berbentuk persegi panjang, keliling halaman rumah tersebut 50 meter dan luasnya 150 meter persegi, tentukan panjang dan lebar halaman rumah tersebut.
dari keliling persegi panjang yaitu 2 dikali buka kurung P ditambah L sama dengan 50, P ditambah L sama dengan 50 dibagi 2 yaitu 25, jadi P sama dengan 25 dikurang L. Setelah kita mengetahui P-nya, maka kita masukkan ke rumus luas persegi panjang yaitu P dikali L sama dengan 150. P-nya dimasukkan yaitu 25 dikurang L dikali L sama dengan 150. Jadi 25L dikurang L kuadrat sama dengan 150. L kuadrat dikurang 25L ditambah 150 sama dengan 0. Lalu dapat difaktorisasikan yaitu buka kurung L dikurang 10 tutup kurung buka kurung L dikurang 15 tutup kurung sama dengan 0. Jadi L1 sama dengan 10 dan L2 sama dengan 15. Jadi L sama dengan 10 meter, maka dimasukkan ke dalam rumus P yaitu 25 dikurang L sama dengan 25 dikurang 10 sama dengan 15 meter. Jadi panjang halaman rumah adalah 15 meter dan lebarnya adalah 10 meter. Lalu, jika dalam permainan bola tangan seorang pemain melemparkan bola ke atas, setelah T detik dilemparkan, tinggi H meter bola ditentukan dengan rumus H sama dengan 64T dikurang 16T kuadrat. Tentukan setelah berapa detik bola tersebut mencapai ketinggian 48 meter. Berdasarkan rumus yang telah ditentukan, maka H-nya dimasukkan menjadi 48 meter sama dengan 64T dikurang 16T kuadrat, lalu dijadikan persamaan kuadrat menjadi 16T kuadrat dikurang 64T ditambah 48 sama dengan 0. Kemudian disederhanakan dengan 16 menjadi T kuadrat dikurang 4T ditambah 3 sama dengan 0. Lalu, kita dapat memfaktorisasikan menjadi buka kurung T dikurang 1 tutup kurung dikali buka kurung T dikurang 3 tutup kurung sama dengan 0. Jadi didapat T sama dengan 1 detik atau bisa juga 3 detik. Jadi bola tersebut mencapai ketinggian 48 meter pada detik ke-1 atau detik ke-3. The reproductive system is one of the most fragile parts in the human body and as important as our overall health. Our lifestyles, as the food we eat, the thing we do, and the way we think have an effect on our body including our reproductive system. Male and female have different reproductive systems, both in terms of form, function, and the structures that supports them. So, it is important that we have knowledge and always practice a healthy lifestyle in order to avoid the various diseases that could interfere with our reproductive health system. Here are the tips on a healthy lifestyle that can maintain a healthy reproductive system that we could practice as 1. Healthy eating and adequate fluid intake. For female, it is advised to eat foods that contain lots of protein, antioxidants, fiber, vitamins, and minerals because it supports strengthened muscle tissue in the walls of the uterus and vagina and increases fertility. For male, food rich in the mineral zinc such as oysters, shellfish, and lean meats can reduce the risk of prostate cancer and improve sexual function. Meanwhile, foods containing omega-3 fatty acids such as salmon and vitamin B1 such as nuts are useful for increasing nervous direction in the penis. In addition, drink enough water and avoid caffeine, soda, and alcohol as it helps the kidneys flush out toxins in the body through urine so that the reproductive organs become cleaner. Water is also needed by the vaginal membrane to maintain fluid level to avoid unpleasant odors. 2. Practice good hygiene. Practice good hygiene is a key to take care of the reproductive system. Taking bath regularly and washing the intimate area every day thoroughly are simple steps that can be taken to avoid urinary tract infections and other bacteria affecting the reproductive system. For male, wash the genitals regularly with water will prevent the buildup of dirt and germs in the genitals that could potentially cause infection. For female, clean the intimate area by washing and directing water from the vagina towards the anus to avoid bacterial infection in the anus. During menstruation, females should choose pads, tampons, or menstrual cups that are comfortable to use and change them regularly every 3 to 4 hours. As additional tips for male and female, please avoid wearing tight clothes and wearing clothes made of breathable materials such as cotton. Change underwear at least 2 times a day. Sweat and humidity can cause reduced air circulation, which affects the amount of sperm production, growth of bacteria and yeast, and infection of the vagina and genitals. 3. Exercise regularly. A study in the Journal of Reproductive and Biomedicine explains that exercise can have a positive effect on the reproductive organs. For male, exercise good to overcome erectile dysfunction.
and increase the process of sperm formation or spermatogenesis that affects the fertility levels. While for female, being active can help relieve problems during menstruation such as cramps or abdominal pain. Okay, enough rest and sleep. Adequate sleep for approximately 7 to 9 hours every night is very important. For males who are sleep deprived will have fewer clusters of fully formed sperm and an increase in anti-sperm antibody ASA, which can damage the quality of healthy sperm. According to Verywell family, several studies have found that infertility symptoms occur because of a relationship between poor sleep habits and irregular menstruation. 5. Quit bad habits. Alcohol, smoking, and the use of harmful drugs affect the development of gametes and hormones in the body. Smoking can clog arteries and cause vasospasm, erectile dysfunction, decreased testosterone, and fertility on male. For female who smoke and consume alcohol, will experience menopause earlier, accelerate the loss of eggs, and thus reduce the chances of pregnancy. A healthy lifestyle is the key to maintain overall body health, which will also affect the health of our reproductive system. Taking care of ourselves and making healthy choices can help protect us and our loved ones. Remember, practicing how to maintain reproductive health needs to be taken seriously. Keep doing and apply the staying healthy lifestyle tips listed above. And don't forget to check your reproductive health system regularly to the doctor as a preventive measure and early detection of health problems. Salam sehat Ibu Tiur, Bapak Ibu Guru, dan teman-teman. Dalam video kali ini kami dari kelompok 7 kelas 9C akan melakukan kebugaran jasmani sebagai bentuk berani mencoba, berani berubah. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh dalam menyesuaikan beban fisik yang diterima karena melakukan kegiatan sehari-hari dengan baik dan tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan sehingga masih dapat menikmati waktu luangnya. Latihan kebugaran jasmani yang kami lakukan itu berdasarkan pada unsur kebugaran jasmani seperti kekuatan, daya tahan, daya otot, kecepatan, daya lentur, kelincahan, koordinasi, keseimbangan, ketepatan, dan reaksi. Berikut adalah kebugaran jasmani berani mencoba, berani berubah yang kami lakukan, yaitu kayang dan skipping, Pull up dan burpees, bersepeda dan lunges, di mana kami lakukan secara terencana untuk meningkatkan daya tahan tubuh serta kekuatan tubuh. Yuk, mari kita saksikan bersama. Namun sebelum melakukan kebugaran jasmani, sebaiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Tujuan utama melakukan pemanasan sebelum berolahraga adalah untuk meningkatkan aliran darah ke otot, mempersiapkan otot sebelum melakukan olahraga sehingga bisa mengurangi dan menghindari cedera seperti kram, terkilir, dan mencegah kelelahan seperti berlebih pada otot serta jantung dan mengurangi ketegangan otot. Menurut kalian kayang itu apa sih? Kayang adalah latihan daya tahan atau flexibility yang dilakukan dengan cara sikap berbaring terlentang, kemudian kedua tangan diletakkan di samping kepala dan lakukan sikap laksana yaitu pinggang dilentingkan ke atas dengan bertumpu pada kedua tangan dan kaki dengan siku dan lutut lurus. Manfaat melakukan kayang adalah 1. Menambah kelenturan tubuh. Dengan melakukan sikap kayang, badan kita akan semakin lentur terutama pada bagian bahu, perut, dan tulang belakang. 2. Menambah kekuatan otot. Gerakan kayang akan melatih otot-otot kaki dan tangan menjadi lebih kuat. 3. Membantu membentuk tubuh ideal. Sering melakukan kayang dapat membakar kalori sehingga tubuh lebih ideal. 4. Menghilangkan pegal pada pinggang. Duduk terlalu lama membuat pinggang terasa kebal, namun sikap kayang dapat menghilangkannya. 5. Melancarkan pernafasan. Pada saat melakukan kayang, rongga dada kita mengembang sehingga penyaluran oksigen ke paru-paru akan semakin banyak. Olahraga kedua yang saya lakukan adalah skipping. Skipping atau lompat tali adalah olahraga kecepatan untuk melatih otot bahu, lengan, bisep, tricep, dan area pergelangan karena menggerakkan tali dan melatih otot betis, paha, dan bokong karena melompat. Manfaat skipping bagi tubuh adalah 1. Meningkatkan keseimbangan tubuh. Berlatih skipping dengan rutin dapat membantu meningkatkan keseimbangan tubuh. Koordinasi tubuh juga akan membaik, membuat otak fokus pada kaki agar melakukan lompatan dengan baik, dan membuat tubuh lebih seimbang. 2. Membakar kalori. Skipping dapat membakar kalori dalam tubuh sebanyak 200-300 kalori selama 15 menit berlatih. Karena ketika melakukan skipping banyak panas yang dihasilkan oleh tubuh untuk mendapatkan energi. 3. Meningkatkan kesehatan jantung. Latihan yang mengulang gerakan melompat dengan cepat membuat jantung akan berdetak, memompa darah, dan meningkatkan kesehatan kardiovaskular serta kesehatan jantung. 4. Meningkatkan kepadatan tulang.
Skipping yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan kepadatan tulang dan kekuatan tulang. Kondisi tulang yang padat dan kuat akan membuat kita terhindar dari berbagai gangguan kesehatan pada bagian tulang. Pull-up merupakan olahraga yang bertujuan untuk melatih kekuatan otot tubuh bagian atas, terutama otot bagian tangan dan punggung. Manfaat pull-up: 1. Melatih kekuatan tangan dan punggung. 2. Memperkuat otot punggung. 3. Memperkuat otot lengan. 4. Memperkuat bahu. Burpee adalah gerakan tubuh total yang memberi banyak manfaat kesehatan. Burpee menargetkan beberapa kelompok otot terbesar di tubuh seperti bahu, glute, dan hamstring. Ketika melakukan gerakan burpee yang naik turun, hampir setiap otot harus berkontraksi. Manfaat burpee: 1. Melatih daya tahan tubuh. 2. Menguatkan otot bahu, bokong, dan hamstring. 3. Menjaga kesehatan jantung. 4. Mengurangi lemak. Bersepeda adalah unsur daya tahan yang tujuannya untuk mengendalikan berat badan, mencegah penyakit jantung dan pembuluh darah, mengurangi risiko kanker, menghindari diabetes, merawat persendian tubuh, dan memperbaiki gangguan kesehatan mental. Cara menaiki sepeda dengan mulai di permukaan rata, sesuaikan posisi sadel, tes remnya, tapakkan satu kaki di tanah, mulai meluncur, luruskan mata ke depan, dan mulai menggayuh. Lunges adalah unsur kekuatan otot tungkai yang tujuannya untuk memperkuat punggung, pinggul, dan kaki. Selain itu untuk meningkatkan mobilitas dan stabilitas. Lunges dilakukan dengan taruh kedua tangan di pinggang dan berdiri tegak. Melangkah ke depan dengan satu kaki hingga kaki mencapai sudut 90 derajat. Tahan selama beberapa detik lalu angkat kaki yang depan untuk kembali ke posisi awal. Setelah melakukan aktivitas berat fisik, tentunya kita harus melakukan pendinginan. Pendinginan dilakukan untuk membantu detak jantung serta pernafasan kembali normal, menghindari penggumpalan darah di otot kaki, dan menghilangkan metabolit, zat perantara yang terbentuk selama proses metabolisme dari otot. Dengan kesehatan jasmani yang bagus, seseorang bisa menimbang kemampuan fisiknya untuk berani mencoba dan berani berubah dalam melakukan kebugaran jasmani yang beragam. Karena dengan berani mencoba dan berubah, maka tingkat kebugaran jasmani seseorang akan semakin tinggi. Kemampuan kerja fisiknya akan semakin bagus sehingga daya tahan tubuhnya juga akan semakin meningkat. Jangan pernah takut untuk terus mencoba dan berani untuk berubah. Karena kegagalan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai tangga untuk melangkah ke tahap berikutnya. Dalam mengerjakan proyek 2 ini, kami menemukan nilai CC5+, yaitu conviction, di mana kami mempunyai prinsip kehidupan bahwa dengan keyakinan yang kuat, berani mencoba, dan mempunyai daya juang yang tinggi, dapat mengubah pola pikir kami dari yang belum memahami mata pelajaran dengan baik, hingga akhirnya dapat mengerti dengan jelas. Kami juga selalu optimis dalam mengerjakan proyek 2 ini dan yakin kami pasti bisa. Nilai CC5+ lainnya yang kami temukan adalah nilai kompetens, di mana kami menjadi lebih mandiri dalam belajar dengan kesanggupan dan usaha yang tidak kenal lelah sesuai dengan kemampuan kami. Di sini kami terus mencoba memecahkan masalah dengan terus mengerjakan soal yang diberikan, menganalisis, dan mengumpulkan data tepat waktu untuk mencari penyelesaian masalah dari soal tersebut. Kita dapat mengubah pola pikir dengan percaya diri dan yakin bahwa sebagai manusia yang bermartabat luhur, kita pasti bisa melakukan berbagai hal sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan adanya kegagalan sebelumnya, masukan dari orang-orang di sekitar, keinginan dari dalam diri, dan keinginan untuk menunjukkan suatu hal yang baru yang berbeda atau out of the box dapat mengubah pola pikir kita dari yang tidak bisa menjadi bisa. Selain itu, kita harus tetap berjuang, pantang menyerah, dan terus mencoba. Lalu mengubah kebiasaan dan rutinitas dengan berani mencoba dan berani berubah. Demikianlah akhir dari presentasi kami kelompok 7 dari kelas 9C. Pada proyek kedua ini dengan topik The Power of Growing Mindset dan tema berani mencoba dan berani berubah. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Guru, Suster, Mister, dan teman-teman yang sudah setia menonton hasil video ini. Semoga video kami bermanfaat. Bersama saya Laurencia Nicole dari kelas 9C nomor absen 19. Kianas Noli nomor absen 15. Dan Niki Mardini nomor absen 23. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Siapa saya? Cerdas, berintegritas, itu saya.